saya sebenarnya kan dinas di Mabes TNI ya. Enggak sih ya kalau apa itu kebal hukum mah. Di 8 wajib TNI itu ada menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Kesempatan pertama kita lulus dari tentara tuh pendidikan ya diwajibkan harus bisa berperang. Kita di situ dituntut gimana caranya bertahan hidup di hutan, bertahan hidup di laut. Udah habis bahan-bahan pokok kayak lauk pauk apa, ular pun saya Makan. lah. Kita kan 10 tahun 10-20 tahun kemudian ya kita ini yang muda yang bawa negara kita ke depannya mau gimana ya kita. Rakyat adalah ibu kandung TNI. Satu kalimat untuk NKRI: pertahankan, perjuangkan, dan harus menjaga keutuhan NKRI. Kita sedang kedatangan komandan muda nih, Pak. Hampura Pak. Ini hampura nih Pak. Kita ini kita seadanya nih Pak ya. Ini kita sedang kedatangan komandan inilah pemuda kita nih, coba kenalin lah teman-teman. Ya sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Silakan. Ini saya manggilnya Bapak, Bro, apa Endan nih? Lur bela berapa? Oke, Endan Lur berarti ya? Ya lur bela berapa wis? Ngoncer belum kok. Iya betul. Nama saya Surya Irawan, Hmm. tapi sehari-hari saya dipanggil Uwi Surya. Makanya orang-orang kenalnya saya Uwi Surya, bukan kalau yang manggil Surya jarang sih, paling anak-anak yang dari kecil lah tahu Surya. Tapi pada manggilnya Uwi. Jadi apa namanya? Ini nih si Lur. Berapa lur ya? Apa namanya? Apa istilahnya kalau di TNI itu Praka ya? Praka itu prajurit kepala. Oh, prajurit kepala. Nanti kita mau Ya. lah, mau bertanya banyak nih tentang apa namanya TNI muda, sekalian ngasih edukasi juga nih buat teman-teman yang mau daftar atau mau jadi bagian daripada Tentara Nasional Indonesia. Ini saya mau tanya dulu nih. Ya. Dahulu bagaimana sih ya perjuangannya menjadi TNI itu tuh? Kalau nggak salah saya waktu itu tahun 2015 awal. Ya jujur aja saya nggak ada basic kayak sekolah pelayaran, opo ski militer, opo taruna ini. Saya daftar ya modal nekat. Oh, jadi memang benar-benar Iya. sipil gitu. Saya pertama kali daftar satu kali dan langsung lulus. Saya satu kali daftar langsung lulus. Dan lawan saya itu yang bareng-bareng tes. Yo lawannya kita sama yang berpengalaman udah 2 kali 3 kali daftar. Sedangkan saya kan ya pengalaman untuk daftar TNI Polri kan belum ada, sedangkan saya pertama kali kan gitu kan. Iya. Tapi kembali lagi kan rezeki, namanya selagi masih ada kesempatan ya terus berusaha lah gitu kan. Jadi benar-benar mungkin faktor dukungan dan doa keluarga juga ya. Ya Nadia ya. doa orang tua juga. Betul. Keren sekali, baru daftar langsung ini. Iya. Apa tapi berarti baru pertama kali daftar berarti ini ya? Pertama kali daftar langsung lulus saya. Cuma ada orang dalamnya nggak nih? Untuk orang dalam kebetulan om saya, Ada om. om dari adiknya mama, kebetulan angkatan laut juga. Dulu dinas di Mabes TNI bareng sama saya. Sekarang udah pindah di Sugar 0614 Cirebon. Kantornya di sekarang Ade Irma apa? Ade Irma. Nama Ade Irma tuh? Apa tuh Ade Irma? Iya Kang Ade Irma tuh. Ada sih kurang tahu. Iya. Di situ dah. Berarti sekarang Citralen. Citralen. Iya betul. Situlah Kang Ade Irma itu. Jadi emang benar-benar dibantu juga sama beliau lah ya. Iya. Buat apa namanya? Dibantu dalam hal apa tuh? Ya, Tesnya apanya? Langsung masuk A1 gitu. Iya, ada jalurnya lah. Ada yang mendorong lah. Iya. Dari segi kita psikotes, kesehatan, jasmani ya untungnya
beliau yang bimbing saya dari yang pasti mas supportnya juga iya, ya, maksimal dari ya. awal daftar sampai saya lulus itu ya beliau yang dorong. Tapi sebelum jadi TNI ini sebelumnya udah pernah bekerja? Saya sebelum jadi TNI itu pernah bekerja Pernah. di Gimana tuh? XL pernah saya, terus di Top TV saya Oh pernah. pernah Top juga. TV. Berarti lagi umur berapa tuh Pak? Lagi pas jadi TNI tuh? Saya kebetulan waktu lulus sekolah tuh 2012-13 kan. Iya. Nah, justru saya lulus sekolah belum punya KTPA. Jadi mau kerja bingung keder. Iya. Teman-teman yang lain bareng-bareng Jadi lulus. model apa tuh kesannya tuh? Bareng-bareng lulus tuh yang lain udah pada Komplit itulah ya. pada kerja ngelamar Iya. ini itu kan. Pas saya Oh. KTP aja belum punya, belum 17 tahun. Paling muda saya. Oh, jadi emang ini duluan gitu sekolahnya? Iya, kecepatan. Jadi kayak cerita anak tanggaku, Iya. ada tetangga. Iya. Nah, emang sih umur Tuhan dia. Nah, namanya teman dari kecil kan main Iya, bareng iya. apa bareng kan. Dia udah sekolah, bilang sama saya, "Wih, saya udah sekolah di sana kelas 1 baru masuk SD, nanti hari Senin masuk," bilang gitu kan. Terus saya detik itu jam itu Langsung berangkat. langsung bilang sama orang tua, langsung ngamuk. Ya Pak, laser boleh ngamuk maksa dari sekolah. Yang lainnya aturan hari pertama sekolah kan hari Senin. Iya. Saya hari Rabu baru sekolah hari Rabu. Iya. Ya orang tua bilang ke guru tuh, ya mohon maaf Bu, ini Surya bawa-bawaan aja. Kalaupun dia nggak mampu, udah Pelajarin lah ya. ditunda aja buat tahun Iya. depan, itu hitung belajar aja. Iya. Sampai bilang begitu orang tua. Berarti emang Untung-untungan. dari kecil udah ngatamin apa namanya percaya diri tingkat dewa. Iya. Sampai kelas 1 naik kelas 2, kelas 3 sampai lulus sampai lulus SMA tuh ya nggak pernah nggak naik lah maksudnya. Dan alhamdulillah pasti saya 10 besar dapat lah setiap tahun loh. Setiap tahun dari kecil didirikan jiwa. ya pinter enggak, Yang penting apa tuh Pak? Kemauan. yang penting ada kemauan belajar lah. Iya, betul. Intinya Jadi emang dari kecil lah ya. Ini ya, ini saya lebih sedikit ini nih ya, maksud nih. Kenapa sih yang memilih jadi TNI dibandingkan Polri? ya kembali lagi kan karena kita terahnya tuh memang turunannya dari kakek saya, om saya, uwa saya itu kebetulan TNI semua. Kakek dari ibu Angkatan Darat. Uwa dari bapak saya, kakaknya bapak saya itu kebetulan Arhanud. Iya. Sudah pensiun sekarang. Oh. Nah, om saya, adiknya ibu tuh ya Angkatan Laut juga. Jadi sejarahnya terah tuh ada turunan dari TNI itu ada. Darahnya udah kalau di black mau TNI ya, Iya. gambarnya kayak. Nah tadi kan si komandan AA Lur bilang kan Praka apa tadi ya, Praka tuh Kak? Mereka tuh prajurit kepala, ada tingkatannya. Apa sih tuh? Nah, untuk yang baru lulus tuh kita dilantik menyandang pangkat prajurit 2A. Prajurit 2 itu dengan balok 1 balok 1. Nah, setelah balok 1 kita dinas 3 tahun, perada ke Pratu itu 3 tahun kan. Iya. Nah, setelah 3 tahun kita dinas, naiklah prajurit 1 Pratu kan. Setelah Pratu tuh kita 4 tahun masa dinas, naik lagi prajurit kepala. Jadi dari Prada sampai Praka nih saya udah alhamdulillah 7 tahun dinas lah. 7 tahun dinas lah. 7 tahun perjuangannya menjadi Praka ya. Nah tugas-tugas Praka tuh apa sih tuh? Tugas prajurit kepala ya kita ya intinya sih jaga-jaga pos gitu kan. Semua yang sekarang hidup aman tentram ya ibarat kita yang itu kan. Iya nih emang benar-benar menjaga marwah kedamaian ya di negara. Iya. Nah yang kemarin tadi bilang sebelum ini nih katanya jarang pakai seragam tuh kenapa tuh Wak? Nah ini Iya. saya jelasin nih. Iya. Mohon maaf nih. Iya. Saya sebenarnya kan dinas di
Mabes TNI ya, Iya. markas besar Tentara Nasional Indonesia kan, tepatnya di Cilangkap, Jakarta Timur ya. Nah kebetulan saya itu ditempatkan, kantor saya itu di bidang telinga kan, Betul. mulut dan telinga kan. Cuma tapi kalau di lapangan itu pernah ada kejadian yang tidak terduga gitu Pak? Macam-macam Pak. Apa sih tuh? Ini saya sekali lagi maaf ya sambil ngerokok nih. Di Bapak, saya suka merokok. Ambulan nih. Saya bangga banget soalnya sama TNI ini. Deg-degan saya. Macam-macam Pak di lapangan tuh ya. Kita harus menghadapi orang sipil yang emosian, yang macam-macam lah, demo segala macam, kita masuk. Jadi masuk dalam demo yang sekiranya tuh tanpa orang tahu gitu. Iya, kita cari informasi di situ. Gimana caranya kita nggak ketahuan sebagai intelijen gitu kan. Ya ini sih bukan intelijen, malah dikasih tahu ya bukan intel kan. Ya mungkin nanti ditutup mukanya. Jadi benar-benar ini ya menjaga kedamaian dengan cara inilah menyelundup lah ya. Iya. Dengan maksud untuk menjaga negara kita nih. Berarti kalau negara kita aman ya ada beliau ini. Nah kalau misalkan katanya kan saya pernah dengar tuh Pak, kayak batasan umur nikah TNI itu tuh seperti apa tuh Pak? Saya belum paham tuh. Katanya nggak boleh nikah dulu sih. Iya. Baru sekian gitu tuh. Bener nggak tuh? Minimal untuk pengajuan menikah itu 2 tahun masa dinas, TMT dilantik sebagai prajurit 2. Iya. 2 tahun masa dinas, baru permohonan dan tanda petik harus tabungan harus cukup. Oh, sesuai. Iya. Emang udah itu pakemnya dari. Iya. Kalaupun udah 2 tahun tapi tabungan belum cukup ya sama komandan ditunda dulu ya. Iya. Benar-benar ada peraturannya ya. Benar-benar harus diperhatikan dari bawah kalau TNI sih. Keren banget ya Kim. Saya baru tahu nih ya. Berarti benar-benar harus. Iya, minimal 2 tahun dinas lah. Biar sekeluarga tuh kokoh ya. Iya, saya aja 5 tahun kerja, 5 tahun dinas, baru nikah saya. 2015 saya masuk, 2020 saya baru nikah. 5 tahun dinas lah. Udah punya anak berapa nih? Saya kebetulan anak 2. Istri baru 1. Baru satu. Udah satu. Udah ya. Nggak bisa ya. Si JBB lah. Iya, cuma kalau dinas di luar enggak. Saya bujang lokal lah. Udah lokal. Saya kan luar kota. Iya. Cuma punya waktu Sabtu Minggu doang, ketemu anak istri Sabtu Minggu. Ya resiko lah jadi istri tentara ya harus terima, ditinggal-tinggal terus kan. Nah tapi sebelum jadi ini pernah nggak ikut ini ya organisasi di luar dari ini? Kalau untuk organisasi sih saya belum pernah. Saya lebihnya ke olahraga. Apa sih tuh? Saya ya pernah lah sekolah sepak bola kayak itu, tes di waktu pon Jabar apa Porda lah gitu. Iya. Pernah saya. Soalnya dari SD, SMP sampai SMA tuh saya ya lebihnya di bidang olahraga. Jadi emang apa namanya mungkin harus ada prestasi juga kan? Itu kalau masuk TNI. Kalau masuk TNI enggak sih. Nah, kalau ada yang prestasi itu jalur prestasi bisa, tapi kan itu kan sebagai pendorong aja, pemulus aja kan. Iya. Buat penutupin misalkan yang ada nilai-nilai yang kurang ya prestasi itu bisa nutupin kekurangannya. Iya. Ini maaf banget nih saya sedikit ini nih. Saya juga sempat dengar selinting-selintingannya. Bener nggak sih ya kalau apa itu kebal hukum ah? Bener nggak sih ya? Aparat kebal hukum. Iya. Aparat itu ya sama aja dengan masyarakat sipil biasa. Oh gitu. Masyarakat sipil biasa kan kita ada polisi kan. Nah, sedangkan kita sebagai aparat Tentara Nasional Indonesia itu ya ada polisinya juga. Polisi militer itu nah, polisi militer Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
semua yang berhak meriksa segala macam hukum tentara itu yang Iya. itu masing-masing matra itu angkatan darat ya angkatan darat, angkatan laut gitu. Oh, jadi emang benar-benar Masing-masing lah. ada ini juga lah ya, apa namanya, polisi. Enggak kebal hukum kok. Iya, berarti benar-benar sama kayak kita sebenarnya. Iya, malah kita kalau melanggar peraturan tuh kayak contoh kita nggak pakai helm malah kita malu Iya. Malu Iya, betul. sebagai contoh warga sipil kan. Iya, betul lah. Malah kita malu. Kita nggak pakai helm, kita ngotot ngaku tentara, dan malah itu yang justru salah itu begitu toh. Pokoknya lah ya. Mm-mm. Kita jadi percontohan malah kitanya malah seperti itu. Iya, harus kan jadi contoh. Soalnya ada di 8 wajib TNI itu ada menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Ada itu poinnya Sabta Marga, 8 wajib TNI, Sumpah Prajurit itu ada. Kita harus ya bukan hanya apal, harus dilaksanakan tiap hari. Betul. Harus dipedomani itu. Mantep nih ya, benar-benar terini banget ya di hati tuh, jangan cuma omongan doang gitu ya. Iya. Nah, cuman kemarin sempat dengar tuh apa di daerah Serdang itu kan ada 2 oknum anggota yang termasuk dalam intelijen apa sih kayak badan narkotika gitu tuh ya. Nah itu kenapa aku bisa gitu tuh? Kalau untuk beritanya Mungkin sih amat disayangkan kali ya. Kenapa gitu tuh? itu yang jalannya aja. Ya untuk beritanya sih saya sempat dengar. Iya. Tapi untuk kelanjutannya saya kurang monitor. Rupanya gimana kurang monitor. Tapi untuk beritanya sih saya dengar. Bahwa prajurit TNI terlibat narkotika segala macam. Gitu, sempat dengar. Nah terus kan selain kan yang saya tahu ya dari kecil ya. Iya. Kan pernah main tembak-tembakan itu kan. Ini di TNI kan perang gitu loh, pistol. Wah TNI makanya. Nah selain berperang tuh apa sih ya? Apanya? Ya Tugas TNI itu kalau saya tahunya perang doang gitu tuh. Itu kan perangnya tugas pokok utama. Itu kan tugas pokok utama itu wajib. Tentara itu kesempatan pertama kita lulus dari tentara tuh pendidikan ya diwajibkan harus bisa berperang. Iya. Kan lucu, masa tentara nggak bisa perang kan lucu. Iya. Harus bisa perang intinya sih. Jadi emang sebelum pendidikan tuh kita dibekali dengan ini ya, kayak push up, terus lari gitu. Apa ya, kita ditempa, digembleng dari masyarakat sipil, dari anak sekolah, anak kuliahan kita orang sipil biasa, digembleng, dididik, jadi tentara, jadi militer. Nah, ya dibilang keras, tidak keras lah, dibilang lembek, ya nggak lembek. Intinya sih tentara aja disiplin lah, karena kita bisa kan karena terbiasa kan gitu kan. Betul. Nah terus apa namanya, menurut Anik, saya kan sebagai warga sipil nih ya, penting gak sih sebenarnya kita juga ikut turut berpartisipasi untuk bela negara gitu tuh? Untuk berpartisipasi bela negara itu yang kita mau sih sebagai aparat hukum ya. Pesan untuk warga sipil sih ya intinya sih jangan kebawa suasana kayak adu domba, kayak bikin onar kayak media sosial. Itu kan harus bisa dipilah-pilih lah mana yang baik mana yang benar. Itu aja intinya sih. Ya apalagi sekarang era-era modern ya, serba cepat gitu tuh. Sekali itu langsung nyebar sekarang sih. Betul. Nah apa namanya, tanggapan nih sekiranya untuk warga sipil nih, apa namanya, dengan era modern seperti ini nih ya, sekiranya tanggapan dari sendiri seperti apa tuh yang ada di lapangan ini nih, dengan era digitalisasi yang benar-benar cepat tepat gitu langsung gitu, banyak apa namanya, menghasut gitu. Iya. Ya kebetulan ini kan kita menjelang tahun politik kan. 2002, 2023 dan 2024 tuh kita pesta demokrasi Pak. Kan 2024 seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke kan kita melaksanakan pesta demokrasi ya. Iya, betul. Nah, ya di sisi lain kita menjelang tahun politik ya macam-macam di lapangan. Ada yang adu domba, ada yang kita musuh-musuhan ya, 01, 02 gitu kan ya. Kita
sebagai aparat ya kita gimana menetralisir ya. Jangan sampai kita terbawa suasana ya, kita harus netral juga. Karena TNI Polri kan untuk pemilu apa segala macam kita harus netral ya, netralitas. Nggak boleh ini ya. Ya, netralitas TNI Polri itu harga mati ya. Jadi benar-benar harus tekankan lah ya, jangan sampai kasus juga. Karena pendidikan itu ya kita didoktrin ya harus benar-benar netralitas. TNI Polri itu harus benar. Pendidikan 11 bulan ah. Saya pendidikan di Surabaya 11 bulan. Dari warga ya mohon maaf ini saya SMA kan namanya anak baru lulus SMA. Iya. Belum tahu apa-apa pelangap, belum apalagi saya baru daftar sekali kan. Iya. Kaget, ya sempat kaget lah. Jujur aja saya belum tahu Kak. Saya waktu hari pertama pendidikan tuh di mana tuh, di Cirebon apa di Surabaya? Surabaya. Ada tahap-tahapannya kan kita pendidikan hari pertama di Surabaya. Iya. Itu kan ya kayak kita guling, jungkir, merayap segala macem. Pas hari H itu jujur saya belum tahu Kak bahwa hari itu mau dijungkir, mau dirayap, saya belum tahu. Saya belum tahu, iya. Pas hari pertama pendidikan saya belum tahu malah bahwa hari itu mau dicungkir apa nggak tahu malah saya. Jadi memang langsung di situ juga ya. Iya. Gila. Saya waktu daftar itu kan dari Lanal Cirebon, saya dulu daftar di Lanal Cirebon, Jalan Kusumen Kak. Iya. Saya dari Lanal Cirebon tuh yang daftar dari pertama sampai akhir tuh 396 orang. Pertama kali itu tuh. Ya, yang daftar total semuanya 396. Itu macam-macam daerah dari Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, bahkan Brebes juga ikutnya daftar ke kita, ke Cirebon gitu kan. 396 orang yang berangkat ke Pantohir Pusat tuh, namanya Pantohir Pusat kan. Berangkat ke Malang itu 21 orang lah. Dari 390 sekian yang lulus cuma 21 orang. Nah 21 orang itu kita dikirim lah ke Pantohir Pusat tuh di Malang kan. Nah apa yang dites di Cirebon itu di Malang itu kita diulangin lagi. Tes dari pertama jasmani, kesehatan segala macam kita diulang lagi di sana. Kalau di Cirebon kita tarungnya kan sama orang sendiri lah, cuma berapa ratus kan. Nah kita di Malang itu ya kita tarungnya benar-benar sama orang-orangnya dari luar Jawa, ketemu orang Ambon yang lari cepet-cepet, ketemu orang Papua yang latihannya naik gunung, ketemu orang Medan yang badannya gede-gede kan. Kita benar-benar tarung di situ 1.201 yang berangkat pendidikan itu cuma 501 700 orang pulang. Nah yang perwakilan dari Cirebon itu 21 yang lulus cuma 4 orang tuh pulang. Yang lulus 17. Yang pulang tuh 4 orang Berarti emang benar-benar pilihan lah ya, makanya enggak cuma-cuma nih TNI dengan orang-orang yang tidak seperti luar biasa lah mentalnya gitu ya. Nah terus ada nggak hal-hal upaya terberatnya dalam saat ini nih menyikapi segala sesuatunya ya? Upaya terberat sih untuk sekarang sebagai aparat hukum ya nggak ada sih. Semua TNI itu ya kesempatan pertama gimana caranya gimana ya harus bisa, harus siap, harus gitu. Kapanpun dimanapun harus siap. Iya, nggak ada sih yang nggak bisa diatasi. Jadi emang didirikannya tuh ya harus selesai itu juga ya. Iya. Harus tuntas itu. Doktrin tuh kapan aja harus siap. Pokoknya kata-kata pertama itu setiap dapat perintah dari atasan atau komandan, kata pertama yang harus kita ucap tuh ya siap komandan. Gitu. Mantap, ini saya merinding nih ya, bangga banget nih ya. Ya karena negara kita tanpa ini apa sih ya? Gitu. Keren banget lah. Nah pernah nggak nih latihan berhari-hari di hutan-hutan belantara gitu? Nah itu saya latihan berhari-hari itu kan total 11 bulan. Saya pernah latihan di hutan belantara. Di mana tuh? Tepatnya di daerah Purboyo, Malang, Jawa Timur. Kita benar-benar hidup di hutan selama 16 hari ya. 2 minggu lebih lah. Kita di situ dituntut
gimana caranya bertahan hidup di hutan, bertahan hidup di laut kan. Kita cuma dibekalin barang-barang mentah kayak contohnya beras gitu kan, kayak Indomie, kayak ransum TNI, makan-makan yang khusus buat TNI itu ya semua dalam mentah-mentah semua, nggak langsung matang gitu kan. Nah, bahkan saya kalau udah habis bahan-bahan pokok kayak lauk pauk apa, ular pun saya makan lah, saking nggak ada lauknya kan. Gimana caranya? Cuma kalau Terus- kompor ada kompor kecil lah, kecil. disediain Pak. Satu tim tuh 11 orang lah, satu tim 11 orang ya, satu tim itu satu kompor buat makan sama-sama 11 orang. Kita bertahan hidup di hutan tuh 16 hari, jauh dari dunia luar, dari pemukiman masyarakat. Nggak ada HP nggak ada pendidikan 11 bulan tanpa HP gitu. tanpa HP ya. Cuma pernah nggak itu ada yang kejadian gitu kan, lemas, pingsan atau makan korban gitu, kalau nggak kuat gitu? Alhamdulillah nggak ada sih ya. Selama 16 hari di hutan tuh ya nggak ada, sehat semua sih, lulus semua. Serem ini saya kalau sana, takut setan nggak sih? Saya dulu waktu belum jadi tentara takut ya. Takut. Iya. Sekarang namanya setan ibarat gini ya, kalau tentara tuh. Iya. Saya masih mending ketemu setan daripada ketemu Iya. senior. Oh gitu. Iya, saya anak baru tuh namanya Taja, Tamtama Remaja. Waktu baru tuh saya menempati satuan daripada ketemu senior, kasarnya gitu ah. Iya. Pas mending ketemu setan. So namanya tentara tuh anak baru tuh pasti namanya takut banget sama senior tuh. Masih mending ketemu setan daripada ketemu senior tuh. Tantangannya lebih serem ya. Iya, ketemu senior jangankan ngomong, udah mata udah modot juga kita udah siap salah gitu ah. Mantap sih. Iya, Kalau jadi saya saya kasih kecil ini lah, nggak takut lah apa. apalagi setan ya, maling ada disikat ya. Nah misalkan di hutan ya, terus kan kayak tadi kan bilang apa namanya ular ya, misalkan lagi dilanda kelaparan lah, terus ada kayak tadi udah lewat, hewan-hewan lain lewat, terus pas bangetnya nih hewan itu tuh ya bukan ranahnya di agama kita, maksudnya diharamkan. Nah itu seperti apa tuh? Nah kita Apakah kan dimakan apa enggak tuh? ya ini sih pelajaran dari pelatih kan, dari Iya. Pinsis kan namanya pelatih kan. Kita sebagai tentara kan kita latihan di hutan jauh dari segala-gala ya. Apa yang kita bisa makan ya kita sediain, harus kita makan gitu kan. Daripada kita hidup di hutan kelaparan, kehausan, ya apa yang ada saya makan, entah itu ular, entah itu apa. Tapi yang jelas bukan kayak masuk penyakit kayak wirok apa enggak, yang benar-benar harus dipilah-pilah dulu, nggak sembarang itu. Terus kalau misalkan disuruh atasannya di tempatin dimanapun berada, terus suruh apa aja itu tuh harus siap itu lembaga. Harus siap ditempatkan di mana saja. Harus wajib itu Saya pertama dinas tuh saya pertama dinas jadi prajurit 2 itu saya di Kalimantan Barat tepatnya di Pontianak. Pontianak, Kalimantan Barat. Saya dulu di Satuan Lantamal 12 Pangkalan ya, kayak Lancar pun gini ya. Tapi Lantamal tuh sedikit di atas Lanal kelasnya lah. Dia Lantamal tuh pangkalan utama Angkatan Laut. Kalau Lanal tuh dia di bawahnya Lantamal, cuma pangkalan Angkatan Laut doang. Saya di Pontianak itu 2 tahun lah, 2016 sampai 2018 lah. Saya 2 tahun di Pontianak. Lalu 2018 bulan Maret apa April, alhamdulillah saya geser ke Jakarta. Ya geser di Mabes TNI ya. Di Mabes TNI udah 4 tahun lah, jalan 5 tahun lah. Pertama di Kalimantan saya siap ya, bener ya. Dimanapun harus siap ditempatkan di mana saja. Di Papua itu siap ya. Banyak teman saya, ya alhamdulillah saya dapatnya yang masih terjangkau lah. Kalimantan Barat kan kita ibarat kita kan dibandingkan sama liting-liting kita tuh yang paling dekat saya. Yang lain tuh Sorong, Merauke, Jayapura, Ambon, Kupang, macam-macam. Cuma saya alhamdulillahnya
saya yang paling dekat di Pontianak, Kalimantan Barat. Berarti emang udah tekad prinsipnya TNI itu harus siap gitu. Nah misalkan ini contoh ini sih Ayah, menurut tanggapan dia nih, tanggapan misalkan ada warga masyarakat lah sekelompok orang yang ingin merusak negara itu gimana tuh Pak? Yang bengeng-bengeng tuh Pak, yang bikin onar gitu Pak, kayak pungli-pungli teroris apa segala macam itu pengen merusak negara itu tuh Pak. Nah, gimana tuh Pak? harusnya ya sebagai kita masyarakat, apalagi pemuda kan, itu kan kita kan 10 tahun 10-20 tahun kemudian ya kita ini yang muda, yang bawa negara kita ke depannya mau gimana ya kita 10 tahun 20 tahun ya, mohon maaf ini sih yang sekarang jadi pejabat siapapun kan pasti akan turun lah. Yang kedepannya kita yang akan bawa Indonesia ini, kita mau dibawa kemana gitu kan. Kita kan yang nanggung itunya kan semua kita. Ya apa, saya sih sayang aja kalau ada pemuda yang merusak negara, adu domba segala macem. Ya sangat disayangkan sih ya. Masa mudanya terbuang sia-sia, mubazir. Benar ya. Jadi ya mending melakukan hal positif lah ya. Harusnya gitu ya. Iya. Biar nggak capek juga ya kerjanya ya. Dan nyelau ya. Tapi yang gue banyak kayak tugasnya ya. Iya. Nah, pesan-pesan nih untuk warga-warga yang sekarang masih gigih nih ya dengan prinsip NKRI yang kita tinggi lah. Pesan gimana Pak? Ya untuk warga sipil, warga-warga yang saat ini masih kuat lah, masih menjaga keutuhan NKRI kan, ya pesan saya harus dipertahankan lah. Bila perlu ditingkatkan, jangan kendor. Ya harus ditingkatkan lah, dipertahankan, harus ditingkatkan. Pesan saya sih gitu aja. Mungkin kita juga bagian dari dalam negara juga ya, karena kan yang membantu negara bukan cuma aparat doang, TNI doang, kita juga sebagai warga sipil juga. Karena kan TNI warga rakyat adalah ibu kandung TNI, Pak. TNI ya. Kita warga sipil biasa, kita dari rakyat, ya untuk rakyat juga. Betul. Setuju banget sih ya. Jadi tetap semangat lah untuk warga-warga teman-teman yang gigih membela negara kita nih, sampai pecah belah. Ini ya sedikit terendil ya. Bisa Pancasila. Iya. Apal KBA. Sila kelima. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, mantap lah. Benar adil nih. Seluruh warga masyarakat Indonesia harus adil. Iya. Itu kan. Ya pesan-pesan untuk teman-teman atau adik-adik nih ya yang ingin mendaftar TNI. Pesan-pesannya nih ya. Pesan-pesan untuk adik-adik yang sekarang mau daftar atau itu lagi daftar. Nah kebetulan sekarang Angkatan Laut lagi buka pendaftaran. Yang sekarang nih. Sekarang lagi validasi dulu, online dulu, daftar online. Begitu dapat nomor validasi, langsung masuk ke Lanal, langsung dikonfirmasi, dapatkan nomor tes. Pesan saya ya tetap semangat lah. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada umur cukup untuk daftar, teruslah berusaha. Nama kita ya harus semangat lah. Dari jasmani ya kita harus benar-benar disiapkan, dari psikologi, dari kesehatan jiwa, macam-macam lah. Teman saya ada 9 kali daftar itu udah 9 kali udah TNI, darat, laut, udara, bahkan polisi pun pernah daftar. Darat, laut, udara, polisi pernah daftar sampai 9 kali. Ke-9 baru lulus. Perjuangannya 9 kali baru lulus. Ada yang sekali langsung jadi, ada juga yang 9 kali langsung jadi. Benar-benar semangat. Ini sedikit cerita. Iya, gimana tuh? Saya kan dulu kan ya bisa dibilang saya di pemukiman warga yang bergajulan sama dikun kan. Iya, sedikit garis merah ya. Ya teman-teman saya itu mayoritas ya bisa dibilang preman lah, kayak bertato, tindika, kan. Nah, saya lulus sekolah itu kan saya mau kerja belum ada
KTP, ijazah belum diambil kan. Jadi kita ya pengangguran berat pengangguran berat itu ya tiap malam kadang siang buat malam buat siang gitu kan. Nah suatu saat saya itu daftar orang-orang nggak tahu loh saya daftar tentara tuh. Teman-teman yang di lingkungan itu, warga-warga semua belum tahu. Malah saya waktu daftar itu saya minta antarkan, lu anterin saya ke orang saya mau daftar. Malah diketawain Iya jangan ngarang daftar kayak bisa lah gitu. Nanti melu ambil baru kan. Gitu kan. Orang-orang nggak tahu warga-warga tuh nggak tahu. Tahunya saya ya ngelamar kerja biasa aja. Iya. Memang pakai hitam putih gitu lah. Pakai hitam putih ya. Berangkat subuh pulang malam, orang-orang tahunya masyarakat ya cuma kerja biasa. Diketawain saya sama teman-teman saya daftar kayak ini loh. Wah, coba saya kan ya udah aja lah. Iya benar udah. Ya ibarat tekad mimpi ya. Biar. Nah terus apa namanya? Dengan sendirinya mencair gitu tuh. Kan tadi kan lingkungannya kan seperti itu tuh. Iya. Nah terus sekarang gimana tuh? Misalkan ada di situ pada kabur enggak? Yo. Apa menjadi ini? Saya kasih tahu teman-teman gitu. Enggak sih, saya dari warga sipil sampai sekarang jadi aparat hukum, jadi tentara itu sampai sekarang saya alhamdulillah sih nggak ada batasan. Iya, Saya ya tetap Surya gitu kan, tetap yang kamu kenal Surya jangan lihat saya sebagai TNI terus saya sungkan apa malu main bareng. Udah biasa aja. Saya itu sahabat, maksudnya teman kamu itu loh. Iya. Alhamdulillah saya nggak ada batasan sih. Sama siapapun saya bergaul lah. Setidaknya ambil nilai-nilai yang baik lah ya. Gitu. Keren. Jadi harus ya kita juga warga biasa gitu ya. Jangan sampai segan lah. Jadi tidak kacang tidak ada kulit ya. Karena kita tiap hari kan kita bersosialisasi sama warga-warga sipil, sama teman-teman sipil yang dulu kita sama-sama pengangguran kan, sama-sama melangkah dari bawah. Saya dulu dari kampung tuh 2 orang yang daftar 2 orang yang daftar dari satu RT RW lah, satu RW. Iya. Saya berdua gitu kan daftar itu. Nah kebetulan teman saya yang satu nih udah daftar ketiga kali ya. Iya. Ketiga kali. Saya baru pertama kali kan. Ya saya kan waktu itu nyamper lah pagi-pagi kan. Nyamper lah karena saya nggak punya motor saya numpang iya. Saya numpang sama teman saya itu. Iya. Numpang kan. Nah pagi-pagi saya nyamper itu kan dia masih siap-siap. Saya udah sampai di situ kan. Saya jalan kaki nyamper kan. Yang keluar bapaknya lah. Ditanyain sama bapaknya tuh. Ya ini sih disensor lah. Iya. Sebut merek lah. Saya malah diketawain, malah ngapain gitu? Kamu ngapain? Lah, saya mau daftar angkatan laut ya, tak bilang gitu kan. Iya. Ngapain kamu daftar angkatan laut kayak kuat aja? Kamu jangan ikut-ikutan ini sih badannya kuat. Loh, itu ya selagi masih ada kesempatan ya, tak coba dikit tak bilang gitu lah. Jadi saya diketawain sama orang tua diketawain saya. Dikiranya saya nggak bisa gitu kan, nggak mampu. Nah terus berapa hari kemudian kan ya mungkin seminggu setelah saya nyamper lah, dia udah gagal lah. Dia kalau nggak salah gagal di kesehatan. Nah dia udah gagal, saya sengaja nyangga doraka nyangga doraka orang tua. Iya. Tak ledek. Esok padahal saya udah tahu bahwa itu tuh udah gagal. Udah tahu kan. Saya nyangga doraka. Saya nyamper, pura-pura manggil nama, yang keluar bapaknya lagi ya. Yang keluar bapaknya lagi. Bapaknya bilang udah gagal di kesehatan katanya. Loh gitu. Jadi badannya kuat ya. Jadi badannya kuat. Jadi bagus badannya gitu ya. Masa gagal sih gitu? Ya ampun bukan turun rezeki apa pribadi. Nah makanya gitu. Mohon maaf Pak ya gitu. Jangan menilai dari masa lalu. Jangan menilai dari casingnya. Jujur ya soalnya. Waktu saya nganggur tuh Pak, setiap ada kemalingan, ada barang-barang hilang,
hilang ayam, hilang apa. Iya. Pejabat kampung kayak RT RW langsung ke saya semua dulunya ke golongan saya lah. Iya. Karena yang setahu mereka tuh ya yang aktif sering, lah ya. yang sering melek malam ya golongan saya. Jadi ya ada kehilangan apa pasti nyalain saya. Mungkin kan orang-orang kan nilai saya kan masa lalunya begini. Nggak jelas kan. Jadi emang benar-benar membalas dendam terbaik adalah bukti ya, pembuktian ya. Jadi emang kita tuh jangan terpaku sama omongan orang kayak kalau kita punya mimpi ya. Justru itu omongan orang tuh sebagai cambuk saya. Dulu saya tuh jangankan perempuan saya teman pun sempat saya dijauhin karena faktor ekonomi ya. Ya ini balik lagi cerita lah. Saya itu sempat di itu yang lain kan jalan-jalan pakai motor, saya nggak ada kan. Ya ini sih mohon maaf boro-boro buat di motor lah ya. Motor orang tua saya kan cuma buruh hari lepas tukang parkir. Bapak saya tukang parkir. Boro-boro buat beli motor buat makan sehari juga ya sudah syukur alhamdulillah gitu kan. Udah syukur alhamdulillah kan boro-boro buat beli motor, beli kayak yang lain lah gitu kan. Perempuan juga sama, saya nggak pernah saya ngajak jalan-jalan apa, nggak pada mau karena saya pun sadar diri saya orang melarat gitu kan, orang melarat. Tapi justru orang-orang yang begitu tuh betul. Sebagai cambuk buat saya. Justru orang-orang kata-kata orang yang kita ngece-ngece lah gitu kan, itu malah jadi semangat buat saya. Itu sebagai cambuk, gimana caranya saya buktikan orang-orang yang remehin saya gitu kan. Dan sekarang gimana tuh mereka yang dulu yang dulu yang begitu ya, mungkin yang sombong sih ya. Sekarang kita nggak ada apa dendam itu akan di agama apapun ya tidak baik kan, nggak diperbolehkan untuk bahas dendam kan, nggak baik lah. Jadi kalau saya sih yang udahlah namanya kita hidup kan ya, udahlah yang udah jangan dibahas lah gitu kan. Emang nilai-nilainya jadi bukan cuma perjuangan bukan cuma tes wawancara, push up segala macam ya, kita mungkin juga harus dari pertama kesehatan 1A. Kesehatan 1 tuh meliputi kesehatan luar. Kesehatan luar tuh kayak postur tinggi badan, terus kaki letter O apa tidak kan gitu kan. Nah setelah kesehatan 1 lulus, lanjutlah ke kesehatan 2. Kesehatan 2 itu meliputi kesehatan dalam jantung, paru-paru, terus tenggorokan, mata itu kan. Nah setelah kesehatan 2 lanjutlah ke psiko 1, psikologi kan, psikotes 1 lulus, lanjut lagi psiko 2 sampai pantohir daerah, sampai berangkat pantohir pusat tuh di Malang. Ya semua ada tahapannya dari bawah gitu kan. Jadi nggak sembarangan gitu kan. Ya kita harus itu semangat lah gitu kan. Jadi benar-benar perjuangannya ekstra ya, nggak sembarangan. Pembuktian terbesar itu pembahasan terbesar itu bukti sih ya. Kalau sekiranya kita udah punya mimpi ya lanjut terus gitu. Ya ini semua ya. Kalau anaknya pejabat, kalau anaknya orang sugih, jadi tentara atau polisi itu ya udah biasa. Benar. Ya kan? Tapi kalau anaknya tukang parkir, anaknya seorang tukang parkir, jadi tentara itu, ya suatu kebanggaan Pak. Pasti. Iyalah. Pasti ya. Kalau anaknya orang kaya, ya masuk tentara apa Polri, ya udah biasa. Ya, tapi kalau anaknya seorang tukang parkir jadi tentara, jadi abdi negara itu. Ya suatu kebanggaan Pak. Pasti. Iya suatu kebanggaan. Terus apresiasi lah, prestasi banget ini. Makanya benar-benar Komandan Nur ini dia benar-benar panutan nih buat anak muda yang ingin membela negara nih. Iya. Nah terus revolusinya apa nih 2023 nih buat pribadi lah? Revolusi 2023 ya. Untuk saat ini sih saya sibuk nyiapin tugas buat
menjelang tahun pemilu itu Sibuk banget ya jujur sekarang saya lagi sibuk-sibuknya untuk persiapan menyambut 2023 karena kita ngadepin tahun politik yang bisa dibilang panas sangat runyem lah, panas gitu kan. Lagi sibuk-sibuknya apalagi kan mau pilpres segala macam kan, ya itu macam-macam lah, bisa dibilang genderang perang iya. mau dimulai, mau dibunyikan gitu kan. Ekstra ya dari TNI sendiri ya. Udah nggak ada kawan, nggak ada lawan lah, ya kita TNI Polri sedang sibuk-sibuknya gitu kan. Harus siap menyimbangi negara ya. Harus siap. Nah kalau untuk keluarga nih ya, revolusinya nih ada nggak nih buat nambah lagi apa anak atau istri? Masih anak lagi. Istri aja lah, soalnya kendara itu nggak boleh istri Nggak boleh. Iya lah. kan. Betul lah. Harus Jangan satu. Harus ya. Iya, Cuman harus satu. dengar berita tuh selingkuh tuh gimana? Satu nikah ini satu di mana? Tapi satu di sana itu. jangan satu di sini, satu di sana. Kalau satu ya harus satu. Ya Jangan iyalah. satu di sini di sana, nggak boleh kan. Bahaya sih. Iya. Karena sih pelanggaran ya. Kalau istri sih satu lah, insya Allah Iya. hidup lah sampai dunia akhirat satu lah. Mantap, keren lah. Kalau untuk anak, kebetulan anak saya baru 1,5 tahun, 1 tahun 4 bulan apa 5 bulan lah, masih kecil-kecil. Anak saya kembar perempuan Iya. masih kecil-kecil ya, untuk menambah momongannya terdoa Lagi pada ya. daripada mumet. Nah ini mungkin terakhirnya ya, ini mungkin sudah berapa jam? 3 jam lah. Terakhir ya. Satu kalimat untuk NKRI ya. Satu kalimat untuk NKRI. Pertahankan, perjuangkan, dan harus menjaga keutuhan NKRI. Dimanapun berada, kita harus menjaga keutuhan, karena kan kembali lagi ya, kita sebagai yang sekarang jadi pemuda ini, ya kita yang akan datang, kita akan yang mau dibawa kemana ini kalau negara kita kan, kita yang sekarang masih muda. Karena kan yang tua-tua kan pasti akan turun lah kan, kita yang muda-muda ini kan kita yang tanggung jawab gitu kan. Intinya sih harus ya pertahankan lah, berjuang benar-benar lah untuk negara lah. Siap lah. Oke, Pak. Kita nih siap Pak Balan. Terima kasih nih perbincangan kita nih Pak Komandan Nur. Ya, saya juga niatnya kan sharing-sharing, silaturahmi sambil ngopi kan. Apalagi saya favorit banget kopi hitam. Iya, nanti tak stopin lah. Kalau di daerah saya tuh teman-teman saya segolongan tuh namanya Ipok Meti. Ipok apa tuh? Kopi hitam. Oh di Bali. Ipok Meti. Kalian nasib. Apa tuh? Ipok Meti kalian nasib. Enak sekali. Kopi hitam enak pisan. Jadi favorit kopi hitam tuh. Kopi hitam enak pisan. Remek juga ya. Kopi hitam tuh bikin jarak Apa tuh? bikin jarak, semangat gitu loh, bikin. Kalau kita ngantuk apa tuh kita bikin semangat, jarak kopi hitam, apalagi sama berry pop dulu tambah semangat jarak. Itu emang ada trik-triknya juga nih. Oke, mungkin gitu aja Pak, terima kasih banyak ya atas waktunya nih Ya. Teman-teman jangan lupa tadi yang mau daftar tetap semangat lah, jangan patah semangat, jangan kemakan omongan orang lah, tetap kalau punya mimpi ya harus dijalankan lah. Terus juga jangan lupa mempertahankan negara kita nih ya. Iya. NKRI harga mati. Itu aja. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.